Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nimade Adi Etika Karismawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jemberana. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama, validasi tindakan yang salah, yang kedua, menstabilkan identitas, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, memiliki tujuan untuk mengubah identitas orang gagal menjadi orang sukses. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tahap ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar anak yang mendasari ia melakukan sebuah tindakan. Dengan kita mengenali hal ini, maka kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk membantu anak tersebut di dalam mencari solusi atas permasalahannya. Setelah itu, kita ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kita akan merangsang anak untuk termotivasi secara internal dengan menanyakan keyakinan yang selama ini mereka percayai, sehingga mereka dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Contoh kasus yang pertama. Saya sebagai wali kelas 11 C2 mendapat laporan dari pengurus kelas bahwa siswa atas nama Saka Wiguna sering tidak melakukan piket kebersihan sehingga membuat pengurus kelas dan rekan-rekan di kelasnya menjadi jengkel. Nah, berikut adalah penyelesaian masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Oke, silakan masuk Saka. Oke, tutup pintunya ya. Silakan duduk. Ada apa ya Ibu manggil saya? Saka, coba Saka ingat-ingat ya, dari pagi kira-kira ada kewajiban yang belum Saka lakukan nggak? Ada Bu, tadi pagi saya tidak melakukan piket pembersihan. Iya, Saka. Nah, Saka sering nggak melakukannya? Ya Bu. Oke, ya. Ini menurut teman-teman di kelas dan juga tadi pagi Ibu mengikuti pembersihan. Nah, Ibu lihat kamu tidak melaksanakan piket. Benar? Iya Bu. Ya. Nah, Saka, menurut Saka apa yang Saka lakukan itu benar? Tidak. Saka membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting sekarang Saka belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Saka? Setuju Bu. Oke. Nah, Saka, Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu tidak bisa melaksanakan piket pembersihan setiap paginya. Iya Bu, tadi pagi saya datang ke sekolah 5 menit sebelum bel masuk Bu, karena saya diantar oleh teman saya. Jadi pas saya datang, mereka semua sudah selesai piket Bu. Baik, Saka masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Coba Saka jelaskan keyakinan kelas kita terkait dengan kedatangan dan pelaksanaan pembersihan pagi. Nilai apa saja yang kira-kira Saka sudah tahu? Nilai kedisiplinan Bu, seharusnya saya datang pukul paling lambat itu jam 7 pagi Bu, dan membantu teman-teman membersihkan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas kita waktu ini, apakah Saka meyakininya? Iya Bu. Baik Saka. Nah, di sini kedisiplinan itu adalah hal yang sangat penting. Ya, dengan Saka menerapkan budaya disiplin, jadi Saka dapat menghargai, yang pertama menghargai waktu, menghindari pekerjaan yang tertumpuk tentunya, dan dapat meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama teman. Jadi, jika Saka sudah bekerja masih seperti ini, nah, nanti kan bisa menimbulkan permasalahan ya di dalam pekerjaannya Saka. Nah, bahkan nanti Saka bisa dipecat karena tidak disiplin ya. Nah, sekarang kira-kira apa
yang Saka bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Saka ini biar nggak terulang lagi? Saya akan menghidupkan alarm supaya saya bisa mulai lebih awal dan meminta tolong ke teman saya untuk berangkat lebih awal pada saat saya pikir. Oke, nah itu ya. Nah, mulai kapan nanti Saka mau laksanakan? Dari hari ini sampai seterusnya. Oke, ya baik Saka. Nah, terus teman-teman Saka kan yang di kelas itu agak gimana sama Saka? Ya, nah terus gimana nanti caranya Saka untuk menghadapi teman-temannya yang sudah terlanjur jengkel dengan tindakan atau sikap Saka selama ini yang gak pernah ikut pembersihan? Saya akan meminta maaf kepada mereka dan pada jam istirahat kedua saya akan membersihkan kelas dan membuang sampah. Ya, baik Saka. Nah, berarti Saka sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Saka hadapi ya. Ibu yakin dengan bekerja sama dengan rekan-rekan tidak akan mempermudah Saka nanti dalam melaksanakan pembersihan. Nah, selain itu, Ibu juga nanti akan bekerja sama dengan orang tua Saka untuk membantu Saka, mengingatkan dan membangunkan Saka setiap hari. Baik Bu, terima kasih. Iya. Masih ada yang ingin Saka sampaikan pada Ibu? Tidak. Oke, ya sama-sama Sakayang. Ibu yakin kamu pasti bisa. Nanti ketika jam istirahat ketiga, Ibu akan membantu mendampingi Saka untuk meminta maaf kepada teman-temannya. Oke? Oke, ya mari Bu. Ya, silakan Saka kembali ke kelas. Oke? Oke. Kasus yang kedua, pada saat pembelajaran ekonomi berlangsung terlihat seorang siswa yang bernama Oko Cahyadi mencuri-curi kesempatan untuk bermain HP sehingga mengganggu konsentrasi temannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pada jam istirahat saya memintanya untuk menemui saya di ruang guru. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi untuk kasus yang kedua. Oke. Pagi memanggil saya? Ya, Oke, silakan duduk. Iya, Bu. Ya, Oke. Kamu tahu nggak kenapa Ibu manggil? Coba Oke ingat-ingat. Ya, apa yang Oke lakukan tadi ketika pembelajaran kita? Bermain game saat pembelajaran. Jadi saat teman-teman diskusi kelompok, kamu Ibu lihat bermain game. Nah, kira-kira main game itu di kelas saat pembelajaran adalah hal yang baik atau tidak, Oke? Tidak. Oke, nah aku kan sudah tahu kalau main game itu nggak baik. Ya, apalagi dilakukan saat pembelajaran. Kenapa Oke masih asik bermain game saat pembelajaran? Karena saya ngantuk. Ngantuk, kenapa aku bisa ngantuk? Kemarin saya buat tugas sampai larut malam. Buat tugas sampai larut malam. Oke, kan pulang sekolah, apa yang aku lakukan? Bantu ortu nyari makanan sapi. Wah, ternyata aku anaknya rajin ya. Pulang sekolah sudah bantu ibu untuk mencari pakan sapi. Nah, tetapi di sini Oke, ya, ibu harapkan Oke bisa lebih mengatur waktu. Ya, kalau misalnya mencari makan sapi, nah setelah itu kan Oke bisa mandi, lanjut buat tugas. Nah, ya, jadi Oke nggak usah begadang lagi. Ya, kemudian ketika Oke ngantuk di kelas, Oke bisa permisi, Bu, permisi, mau cuci muka. Ibu yakin juga kalau Oke aktif di dalam berdiskusi di kelas tadi, Oke tidak akan ngantuk. Ya, tapi memang Oke itu kayaknya memisahkan diri, Ibu ya. Ya. Nah sekarang yang kira-kira apa sih yang Oke bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Oke ini? Mengatur waktu saat pulang sekolah.
Biar bisa mengerjakan tugas. tugas. Nah, selain itu apa lagi? Dan tidak boleh begadang. Apa lagi? Selain tidak boleh begadang? Tidak boleh begadang bermain. Oke, tidak boleh begadang sampai malam. Kemudian berikutnya apa lagi? Apakah di kelas Okto akan main game lagi? Enggak. Jadi ya, oke. Baiklah Oke, jadi di sini ya, karena Oke sudah menyadari kesalahan Oke, ibu maafkan. Di lain kali tidak boleh lagi bermain game saat pembelajaran. Yang perlu ingat tadi, kedisiplinan itu adalah kunci dari kesuksesan. Ya, main game boleh-boleh saja menggunakan knalpot ketika pembelajaran atau capek di rumah, tetapi Oke harus ingat waktu dan ingat tempat. Oke, baiklah Oke. Di sini sekarang Oke boleh kembali ke kelas. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.